Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk sobat muda semua? Hari ini saya akan membagikan satu tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis weblog. Nah, di sini sobat muda semua, saya memilih weblog karena menurut saya weblog itu adalah salah satu media pembelajaran yang mudah untuk dibuat dan bisa diakses oleh siapapun dan sangat berguna bagi tenaga pendidik maupun peserta didik, terutama di era pandemi COVID-19 ini. Oke, tanpa lama-lama ya, kita langsung saja praktekkan bagaimana cara membuat sebuah weblog pendidikan yang dapat ditautkan dengan situs-situs pembelajaran lainnya dengan mudah. Oke, yang pertama, kita buka dulu peramban Anda. Di sini saya menggunakan peramban Mozilla Firefox. Oke, kita klik 2 kali. Oke, kita tunggu sampai perambannya terbuka. Oke, setelah terbuka, maka pada address di Google ini, pada peramban Anda, silakan ketikkan blogger.com. Nah, seperti ini. Oke, di sini sudah ada. Ketikkan blogger.com, kemudian kita enter. Oke, kita tunggu sampai tampilan blogger terbuka. Oke, tampilan di laptop saya modelnya seperti ini karena ini adalah email yang sudah memiliki weblog. Nah, sekarang saya akan mencoba menggunakan email lain yang belum memiliki weblog. Oke, untuk sobat yang belum memiliki atau belum login ke email Anda, silakan login terlebih dahulu. Sini saya menggunakan email yang lain terlebih dahulu supaya kita bisa belajar bersama-sama. Oke, setelah tampilan blogger terbuka dengan email yang baru ini, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di situ yang paling pertama ada tertulis pilih nama untuk blog Anda. Nah, di sini bisa kita ketikkan nama weblog sesuai dengan keinginan Anda. Misalkan saya memberi contoh weblog saya sesuai dengan nama saya, kemudian sekolah saya SMK 2. Nah, coba nanti Google atau Blogger akan memverifikasi apakah nama yang kita masukkan ini atau nama blog yang kita masukkan ini dapat diterima atau tidak. Kita klik berikutnya. Oke, kemudian kita masukkan URL atau link yang kemudian diakses oleh orang lain ketika akan membuka weblog kita. Saya coba memberikan nama yang sama dengan nama weblog saya, Ibrahim. Nah, kalau dia pendek seperti ini, maka akan tertulis, maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Ini berarti weblog ini dengan nama ini sudah digunakan oleh orang lain. Saya coba menambahkan dengan nama lain. KN2 Oke, kita coba. Nah, ternyata sobat, ini tertulis di bawahnya alamat blog ini tersedia. Ini berarti dengan nama ini maka kita dapat membuat weblog dengan nama yang telah saya ketikkan ini. Selanjutnya kita pilih berikutnya. Oke, kemudian kita akan masukkan nama yang ditampilkan. Nah, di sini nama yang ditampilkan untuk weblog saya samakan dengan nama URL atau nama link weblog saya, smkn2. Oke, kemudian saya klik selesai. Oke, kita tunggu. Oke, nah untuk tampilan awal ketika weblog saya sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah sobat bisa membuat tata letak
atau tema, memilih tema terlebih dahulu untuk tampilan weblog sobat semua. Oke, di sini dari pihak blogger sudah menyiapkan beberapa tema dasar atau tampilan dasar yang boleh Anda gunakan sesuai dengan selera Anda. Oke, di sini ada tema berjenis kontempo, kemudian ada yang Soho, kemudian ada Emporia dan seterusnya, ada beberapa, banyak ya yang disiapkan oleh pihak blogger sendiri. Nah, terserah dari Anda akan memilih yang mana. Nah, kali ini saya mencoba memilih tampilan yang sederhana saja. Misalkan saya memilih tampilan yang tema weblog dengan tema teknika. Saya coba klik satu kali yang ini. Oke, kita tunggu. Oke, setelah terbuka, halamannya terbuka seperti ini, maka kita klik terapkan. Oke, setelah selesai, kita lihat bisa membuat postingan baru sesuai dengan apa yang kita akan masukkan ke dalam weblog kita. Nah, ini adalah halaman tempat kita bisa membuat tulisan atau masukkan materi-materi sesuai dengan keinginan kita. Saya mengambil contoh, saya ingin mengutip beberapa materi yang ada dalam laptop saya untuk selanjutnya saya masukkan ke dalam badan weblog ini. Caranya, kita buka dulu file yang ada di komputer kita. Oke, kemudian kita buka file yang akan kita kopikan, kita akan buat ke dalam weblog. Kita tunggu dulu dokumennya biarkan terbuka. Oke. Setelah dokumennya terbuka, oke, seperti ini adalah sebuah artikel, adalah sebuah berita, tidak hanya di Goa, berikut daftar kekerasan orang tua terhadap guru ke pendidikan di Sulawesi Selatan. Nah, caranya kita bold semua kalimat ini, bisa juga dengan cara langsung Ctrl A, saya ulang Ctrl A, kemudian kita copy dengan cara Ctrl C, kemudian kita buka weblog tadi, badan weblognya, saya close dulu yang ini, weblog. Nah, di badan weblog ini, artikel yang telah kita copy tadi, kita klik kanan, kemudian kita klik paste. Oke, kita tunggu. Nah, maka kalimat yang atau artikel-artikel yang ada di dokumen Microsoft Word tadi itu sudah berada pada badan weblog kita. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita memberi judul artikel yang terdapat dalam weblog ini. Misalkan saya beri judul sini masalah kekerasan dalam dunia pendidikan. Oke. Di sini sudah ada judul dan juga ada teksnya. Nah, jika sobat ingin menambahkan gambar pada weblog Anda, maka caranya adalah kita mencari gambar, apakah gambar itu berada pada internet ataupun sudah tersedia dalam komputer Anda semua. Oke, sekarang saya mencoba mencari gambar dengan menggunakan penelusuran Google yang berhubungan dengan artikel yang saya akan posting di weblog saya ini. Ini adalah masalah kekerasan dalam dunia pendidikan. Oke, saya coba cari gambarnya.
Oke, kita telusuri gambar dengan menggunakan Google Search. Kemudian saya mengambil gambar pada Google. Oke, misalkan saya mengambil gambar yang ini, stop kekerasan dalam pendidikan. Oke, kita klik kanan, kemudian save image as. Nah, oke. Setelah itu, gambarnya kita simpan terlebih dahulu ke dalam komputer kita. Misalkan saya di nama gambar ini stop kekerasan. Oke, kemudian gambarnya saya save dalam komputer saya. Oke, setelah tersave, maka kita selanjutnya buka kembali halaman atau badan weblog kita. Nah, untuk memasukkan gambar yang telah tersave tadi ke dalam weblog kita, caranya adalah, nah, pada fitur-fitur yang tersedia di bagian atas badan weblog ini, itu ada beberapa fitur yang telah disiapkan oleh pihak blogger. Nah, untuk memasukkan gambar, kita pilih fitur yang ini. Ada tergambar kotak segi 4, kemudian jika kursor didekatkan dengan kotak ini, akan muncul tulisan sisipkan gambar. Oke, kita klik satu kali. Kemudian kita pilih upload dari komputer. Oke, kita tunggu. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, selanjutnya kita klik pilih file. Nah, di sini kita mencari kembali atau memasukkan gambar yang telah kita simpan tadi. Tadi saya mengambil sebuah gambar dan saya beri judul stop kekerasan. Nah, ini. Ya, stop kekerasan, kita klik stop kekerasan, kemudian kita open. Oke, kita open satu kali. Kita tunggu sampai berhasil terupload. Setelah itu kita pilih. Nah, dengan otomatis gambar akan masuk di weblog kita. Nah, jika sobat ingin mengedit gambar yang sudah ada dalam badan weblog ini, maka caranya adalah kita klik satu kali gambar ini. Kemudian ya, kita klik satu kali, kemudian di bawahnya ada beberapa fitur lagi yang tersedia. Jika sobat ingin membawanya ke bagian kiri, maka Anda mengklik rata kiri. Oke, coba kita praktekkan. Nah, modelnya. Nah, saya jika ingin di sebelah kanan, maka silakan klik rata kanan. Oke, seperti itu. Nah, jika sobat ingin memperbesar gambarnya, maka kembali kita klik satu kali gambarnya, dan di sini ada fitur yang disiapkan dengan tulisan ukuran gambar. Kita klik satu kali. Di situ ada tulisan asli, sangat besar, besar, sedang, dan kecil. Silakan sobat pilih. Saya coba memilih ukuran besar, maka saya klik besar. Oke, maka gambar yang telah saya sisipkan ini ikut menyelesaikan diri sesuai dengan perintah yang telah saya berikan tadi. Oke. Itu adalah salah satu contoh bagaimana jika kita memasukkan gambar dalam weblog. Selanjutnya, setelah sobat yakin bahwa postingan Anda telah selesai, mulai dari judul sampai dengan kalimat, gambar sudah Anda sisipkan dalam weblog. Nah, langkah selanjutnya jika Anda ingin mempublikasikan ke weblog Anda, maka langkah berikutnya adalah mengklik publikasikan. Ini ada di pojok kanan atas dari badan weblog. Coba kita klik sekali ya. Oke, kemudian akan ada tulisan publikasikan postingan. Kita klik konfirmasi.
Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, yang ada kalimat-kalimat yang ada di badan weblog ini adalah kalimat tentang aturan-aturan weblog. Kita close saja. Ini biasanya muncul pada saat pertama kali kita membuat akun weblog. Nah, ini adalah postingan yang telah kita buat tadi. Nah, jika sobat ingin membukanya, maka boleh kita lihat dengan mengklik tombol yang ada pada badan weblog yang sudah disiapkan. Oke, kita lihat. Nah, ini tampilan di weblog Sobat Muda. Oke, jadi coba kita perhatikan yang di atas. Ini adalah nama weblog Sobat yang telah Anda bikin. Di sini saya membuat Ibrahim SMKN 2 Lutra blogspot.com. Nah, yang di belakangnya ini adalah nama dari postingan yang telah saya buat. Nah, untuk masalah kekerasan dalam dunia pendidikan, sebagaimana yang telah saya publikasikan tadi, tampilan yang muncul di weblog Anda akan seperti ini. Oke, sekarang kita close dulu postingan yang telah berhasil kita buat. Selanjutnya, kita ingin membuat postingan baru dengan artikel yang lain. Nah, caranya, yang pertama, kita klik postingan baru yang berada di sebelah kiri dari badan weblog kita. Kita klik kiri satu kali. Oke. Tunggu. Nah, akan muncul lagi tampilan yang sama dengan tadi. Ada sebuah badan weblog. Nah, di sini, sobat bisa memasukkan artikel atau apapun yang sobat inginkan. Nah, sekarang saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara memasukkan sebuah link atau tautan website pembelajaran yang lainnya. Misalkan di sini saya ingin memberikan tautan tentang jurnal pendidikan. Oke, saya cari dulu di Google tentang situs-situs yang menyiapkan jurnal pendidikan. Nah, ini ada jurnal pendidikan milik Kemdikbud. Kita klik dulu. Kita klik satu kali. Oke, kita tunggu sampai terbuka. Oke, setelah terbuka, maka kita copy link website ini. Linknya itu biasanya berada pada sebelah atas dari kolom Google, dari address dari Google. Kita bold, caranya kita bold, kemudian kita copy dengan cara Ctrl C. Oke, setelah kita mengcopy situsnya atau linknya, maka kita kembali ke badan weblog. Nah, di dalam badan weblog ini untuk memasukkan situs yang telah kita copy tadi, maka kita kembali memilih fitur-fitur yang disiapkan oleh blogger. Nah, khusus untuk memasukkan situs atau link, maka di situ tersedia ada semacam gambar tautan, dan ketika kursor didekatkan pada gambar atau simbol ini, maka muncul tulisan sisipkan atau edit link. Nah, kita klik satu kali gambar ini. Oke. Kemudian
Di kolom kedua tertulis tempel atau telusuri link, kita copy, kita paste link yang telah kita copy tadi. Caranya adalah kita Ctrl P saja. Oke, akan muncul jurnal dikbud.kemdikbud.go.id index PHP JPNG. Nah, untuk teks kan ya kolom pertama ini, sobat boleh merubahnya dengan cara kita bold dulu semua kalimat yang ada di sini, kemudian kita delete, kemudian memasukkan kalimat atau kata sesuai yang kita inginkan. Misalkan di sini saya menulis jurnal Kemdikbud. Di bawahnya ini ada dua pilihan, buka link ini di jendela baru atau tambahkan atribut rel no follow. Ini maksudnya jika sobat mencentang pada kotak pertama ini, maka jika nantinya link ini ketika diklik oleh viewers akan terbuka pada tab yang lain, bukan pada weblog Anda. Oke, saya coba tidak menggunakan fitur ini. Kemudian selanjutnya setelah selesai, kita memasukkan link dan memunculkan namanya, kita klik terapkan. Oke, sudah selesai. Jadi tulisan yang berwarna biru ini adalah sebuah link yang ketika nantinya weblog ini sudah dipublikasi, maka ketika tulisan jurnal Kemdikbud yang berwarna biru ini diklik oleh viewers atau pembaca, maka dia akan membuka jurnal Kemdikbud itu sendiri atau situs dari Kemdikbud. Nah, silakan sobat memberikan kata-kata atau kalimat untuk memperjelas dari situs yang Anda masukkan. Misalkan saya menulis kalimat seperti ini. Sobat ingin mencari referensi tentang jurnal ilmiah berikut salah satu site yang dapat Anda akses. Silakan klik button di bawah. Oke. Dan pada judul kita misalkan beri judul situs. Saya mulai dengan besar. Versi ilmiah. Setelah selesai, jika sobat ingin menggambar pada artikel ini, boleh memasukkan gambar. Caranya seperti tadi, kita klik kembali sisip gambar di sini, kemudian kita upload dari komputer. Jika gambarnya sudah tersedia di komputer Anda, jika belum, maka tinggal di-download saja dari Peramban atau Google yang ada di komputer Anda. Oke, seperti biasa, kita pilih file. Oke. Saya perbesar dulu tampilan file saya. Kira-kira gambar yang saya pilih itu berapa. Oke, misalkan saya memilih ini ya, karena saya tidak punya gambar yang lain. Oke. Jadi pada weblog saya, sobat jika ingin memasukkan gambar, sebaiknya kursor Anda, penempatan kursor Anda harus perhatikan dengan baik-baik. Nah, misalkan gambar ingin ditempatkan pada bagian atas tulisan, maka sebaiknya kursor kita klik satu kali pada bagian atas dari badan weblog ini. Contoh seperti ini. Oke, kemudian kita pilih lagi sisipkan gambar. Oke, kita upload dari komputer. Pilih file.
Kemudian saya masukkan gambar yang saya inginkan. Oke, kita tunggu lagi. Oke, kita pilih file. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, kata yang di bawah ini karena jaraknya terlalu jauh, gambar dengan tulisan, maka saya masukkan kursor terlebih dahulu, kemudian tulisannya saya bawa ke atas. Oke, setelah model seperti ini, selanjutnya, sebagaimana tadi, langkah selanjutnya setelah kita memasukkan kalimat gambar ke dalam badan video, maka kita klik lagi publikasikan. Konfirmasi. Oke. Nah, setelah itu kalau sobat ingin melihat bagaimana sih tampilan dari postingan yang barusan Anda buat, nah pada bagian bawah, sebelah kiri paling bawah, di situ ada tertulis lihat blog. Ini Anda boleh klik satu kali untuk melihat tampilan web blog yang telah kita buat. Nah, ini sudah ada dua postingan kita. Pertama, mulai dari yang paling bawah adalah masalah kekerasan dalam dunia pendidikan, ini artikel. Kemudian yang kedua adalah situs referensi ilmiah. Nah, jika ingin membuka website ini atau situs ini, cukup kita klik satu kali. Kemudian kita cari seperti tadi, setelah kita tambahkan kalimat-kalimat ini, jika sobat ingin mencari referensi tentang jurnal-jurnal ilmiah, berikut salah satu website yang dapat Anda akses. Silakan klik tautan di bawah. Nah, tadi telah kita masukkan website dari Kemdikbud yang berisi tentang jurnal-jurnal. Nah, di sini jika viewer atau pembaca mengkliknya, maka pembaca tersebut akan diarahkan kepada website Kemdikbud yang berisi tentang jurnal-jurnal yang ada di dalamnya. Oke, kita tunggu. Nah, setelah ini adalah tampilan dari jurnal Kemdikbud, yang mana situsnya telah kita masukkan ke dalam weblog kita. Jadi setiap viewers yang melihat weblog kita dan ingin membuka situs referensi tentang jurnal pendidikan, maka dia berkesempatan untuk membuka website dari Kemdikbud ini. Oke, sekarang kita close dulu, kembali ke weblog kita. Nah, di sini sobat, saya sudah memposting dua postingan. Yang pertama adalah sebuah artikel tentang kekerasan dalam dunia pendidikan, yang kemudian yang kedua adalah situs referensi ilmiah, yang mana postingan saya yang kedua ini berisi tentang situs atau link website milik Kemdikbud. Oke, selanjutnya. Oke, baik sobat, setelah kita memposting dua postingan, yang pertama adalah artikel, yang kemudian yang kedua adalah sebuah situs, maka sobat muda pada dasarnya di weblog kita itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya memberikan contoh di postingan baru yang telah kita buat. Di sini selain gambar, kemudian teks, kemudian link atau tautan, sobat juga bisa menyisipkan video ke dalam badan weblog kita. Caranya, ada fitur sisip video di sini, kemudian kita pilih apakah video tersebut berasal dari komputer atau berasal dari YouTube. Silakan sobat praktek di rumah. Caranya sangat mudah, tinggal memilih salah satu pilihan tersebut. Oke, nah untuk jika sobat merasa bosan dengan tampilan weblog Anda yang mungkin terasa tidak lagi sesuai dengan selera Anda, maka Anda boleh mengganti tampilan weblog Anda. Caranya sangat mudah sekali. Nah, di sini ada tema. Kita klik temanya, kemudian
setelah mengklik tema akan muncul beberapa tema dasar yang disiapkan oleh pihak Blogger. Silakan sobat pilih. Di sini terdiri dari berbagai macam puluhan ya dan weblog yang boleh Anda pilih. Misalkan saya mencoba memilih tampilan yang ini Blossom Blue. Oke, kita tinggal mengklik satu kali. Kemudian setelah itu saya ulang. Misalkan saya memilih yang ini dan Estate Treats. Oke, setelah itu akan muncul kata terapkan. Oke, kita klik terapkan. Sampai selesai. Oke, tema baru berhasil diterapkan. Nah, setelah itu kita bisa melihat tampilan blog kita telah berubah dari tampilan yang pertama tadi. Oke, nah ini dia tampilan weblog yang baru. Nah, jika Anda merasa bahwa tampilan weblog ini masih kurang atau masih belum sesuai dengan selera, Anda boleh gonta-ganti tampilan dari weblog Anda dengan memilih beberapa tema yang ada dalam weblog ini, atau sobat juga bisa mendownload tema yang lain dari beberapa website yang menyiapkan template gratis. Salah satu website penyedia template gratis itu bernama Big Templates. Oke, kita coba di template. Oke, kita enter. Nah, di sini terdapat banyak sekali template-template gratis atau tema-tema gratis yang bisa sobat terapkan ke blogger yang telah Anda buat. Misalkan untuk dunia pendidikan, di sini ada LMS Education Blogger. Nah, ini contohnya seperti ini. Coba kita klik dulu. Nah, di sini dikasih dua pilihan, ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Nah, ini sekali template-template baik yang berbayar maupun yang gratis yang bisa Anda akses. Nah, jika Anda ingin mengganti desain atau tema dari blog Anda, caranya sangat mudah. Tadi kita klik tema, kemudian memilih salah satu tema yang ada di dalam yang sudah disiapkan oleh blogger ini. Dan jika ingin menggunakan template dari pihak lain, maka nanti pada pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain atau mengganti tema sebuah weblog dengan menggunakan template yang bukan buatan dari blogger. Sekarang terakhir kita akan lihat weblog kita sama-sama. Oke, ini adalah tampilan weblog yang telah saya buat secara singkat, walaupun dengan model yang sederhana. Anda dapat mengeditnya, mendesain weblog Anda sesuai dengan selera Anda, dengan berbagai macam fitur-fitur yang ada di dalam tampilan weblog ini. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.